Ternyata serangan-serangan yang ia terima adalah bagian dari strateginya demi menghancurkan perisai baja yang dari tadi membebani tubuhnya. Meskipun rencana tersebut juga memberikannya luka yang cukup fatal, alhasil usahanya tak sia-sia karena dengan ini ia bisa memenangkan pertarungan. Kembali ke arena, Su Ying yang masih mampu bertahan berhadapan dengan ketua tim kedua Akademi Tiando yang diketahui bernama Tai Long juga memiliki 4 cincin roh dengan kekuatan roh pelindung tipe hewan buas Raja King Kong. Baru ingin melancarkan serangan pertama, Su Ying sudah terjatuh akibat tenaganya yang sudah terkuras di pertandingan sebelumnya. Namun karena tekadnya yang kuat, ia tetap tak ingin menyerah yang membuatnya dihajar habis-habisan oleh lawannya yang masih dalam kondisi segar bugar. Tai Long lalu mengungkapkan bahwa dengan kekuatan roh pelindungnya, ia sama sekali tak butuh strategi dalam bertarung karena menurutnya cukup hanya mengandalkan damage yang besar. Sampai akhirnya karena terus menerima serangan fatal, Su Ying pun dapat dikalahkan. Sementara itu, jauh di penginapan, Dai Mubai sudah terbangun dari tidur panjangnya. Di atas meja, ia melihat sebuah surat yang ditinggalkan Master Xiao yang mengatakan kalau pertandingan sudah dimulai dan mereka diperintahkan untuk segera menyusul setelah terbangun. Di sini sebenarnya Mang Hojun sudah bangun terlebih dahulu, namun ia tetap santai-santai saja karena ternyata ia tidak bisa membaca. Kini setelah kekalahan itu, Akademi Sri Lanka pun sudah kehabisan anggota untuk maju ke arena. Sang wasit lalu mulai berhitung. Jika dalam hitungan ketiga benar-benar sudah tidak ada perwakilan yang masuk ke arena, maka tim Sri Lanka akan dinyatakan kalah. Beruntung Tang San datang tepat waktu dan langsung masuk ke arena untuk maju sebagai perwakilan berikutnya dari Akademi Sri Lanka. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, ia menunjukkan kekuatan roh pelindung rumput biru perak di tangan kanan dilanjutkan dengan kemunculan 4 cincin roh yang melingkar di tubuhnya. Hal ini sangat mengejutkan semua orang karena masih belum bisa percaya saat menyaksikan salah satu cincin milik Tang San berwarna hitam yang merupakan cincin siluman berusia puluhan ribu tahun. Tai pun tak ingin kalah, mengamuk dengan mengeluarkan kekuatan roh pelindung Raja King Kongnya secara maksimal, bermaksud melancarkan serangan terlebih dahulu. Serangannya itu dapat diatasi dengan sangat mudah, dan si King Kong malah terikat oleh jaring tali akar milik Tang San. Kemudian tanpa jeda langsung ditendang keluar arena. Sehingga sudah jelas Tang San lah yang dinyatakan sebagai pemenang. Setelah Akademi Sri Lanka dinyatakan menang dalam pertandingan hari ini, mereka pun bergegas kembali ke Akademi untuk mempersiapkan diri di babak kedua yang dijadwalkan 2 hari lagi. Sementara itu, anggota bangsawan yang merasa tak puas dengan kemenangan Sri Lanka memerintahkan Tai Long agar menyuruh kakeknya yang merupakan Master Roh dengan 8 cincin untuk membunuh Tang San. Diceritakan Tai Long sebenarnya juga terpaksa menurutinya karena keluarganya terikat hutang budi dengan kerajaan Tiando. Di malam harinya, kakek Tai Long mendatangi tempat Tang San dan langsung membius Xiaowu. Ia meminta Tang San ikut dengannya jika tak ingin ada kekacauan. Tang San pun menurutinya karena ia menyadari ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Sesampainya di luar, kakek Tai Long menyampaikan tujuannya datang ke sini adalah untuk membunuh Tang San atas perintah dari kerajaan Tiando. Namun Tang San tak gentar sedikit pun asalkan tak melibatkan teman-temannya yang lain, ia bersedia bertarung sampai mati. Singkat cerita, setelah melihat tekad Tang San, kakek Tai Long berubah pikiran dan justru memberikan Tang San sebuah challenge. Yaitu jika Tang San bisa melewati pintu gerbang akademi dengan selamat, maka ia akan pulang dan tak akan mencelakai siapapun. Sayangnya kakek Tai Long dengan mudah bisa menghalau gerakan Tang San cukup dengan aura roh pelindungnya saja. Setelah mencoba berbagai cara namun tak ada satupun yang berhasil, Tang San pun menggunakan roh pelindung rahasianya dengan melepaskan palu Hou-Tian tepat ke kakek Tai Long. Menyaksikan kekuatan legendaris tersebut, kakek Tai Long sangat terkejut dan langsung menanyakan siapakah identitas Tang San yang sebenarnya. Pada awalnya Tang San menolak menceritakannya, namun perlawanannya sia-sia bahkan setelah kedatangan Liu Erlong dan Pak Kepala Akademi yang berusaha membantu. Master Xiao yang menyusul meminta agar mereka berdua pergi terlebih dahulu lalu menyuruh Tang San untuk memberitahukan siapakah nama ayahnya. Dengan tegas Tang San mengatakan kalau ayahnya bernama Tang Hao. Sesaat ia mendapatkan kesempatan untuk bergerak cepat melewati pintu gerbang sesuai dengan kesepakatan.
Akan tetapi kini hal itu sudah tidak penting lagi, karena setelah tahu bahwa Tang San memang putra dari Tang Hao, kakek Tai Long memanggilnya Tuan Muda dan bergegas memberikan hormat. Kemudian ia meminta maaf dan mengaku bahwa dirinya adalah anak buah dari ayahnya Tang San. Di tengah pembicaraan mereka, datanglah kakek Dugu yang langsung membius Tai Long serta kakeknya karena mengira mereka berniat mencelakai Tang San. Akan tetapi setelah tahu kalau ini cuma salah paham, ia segera melepaskan mereka berdua dari pengaruh racunnya. Seusai tersadar, kakek Tai Long meminta agar semuanya keluar ruangan karena ia ingin berbicara empat mata dengan Tang San. Di sini ia lalu menceritakan hubungannya dengan Tang Hao kepada Tang San. Ia menjelaskan kalau di masa lalu kesetiaannya amat tinggi terhadap ayah Tang San tersebut. Ia bersedia melakukan apapun bahkan jika harus mengorbankan nyawa. Sampai pada suatu ketika, Tang Hao memerintahkannya untuk melakukan perjalanan ke Pulau Dewa, sebuah wilayah di luar dunia dahulu yang dikatakan berada sangat jauh melintasi samudera. Namun ternyata pulau yang dimaksud sebenarnya tidak pernah ada. Tang Hao menyadari bahwa perang besar melawan Balai Roh Pelindung akan segera terjadi, sehingga ia melakukan ini dengan tujuan menghindarkan kakek Tai Long dari perang tersebut agar garis keturunan keluarga Tai tidak akan musnah. Setelah tahu niat baik dari tuannya tersebut, ia pun bergegas kembali. Sayangnya perang telah berakhir yang menewaskan istri dari Tang Hao, dan Tang Hao sendiri menjadi buronan yang keberadaannya tidak ia ketahui. Bersama klannya, ia lantas menyerang Balai Roh Pelindung untuk membalaskan dendam dari keluarga Tang San. Sayangnya dengan jumlah yang sedikit, mereka pun dapat dikalahkan lalu diusir dari kerajaan Balai Roh Pelindung yang kemudian ditampung di kota Tiando. Hal inilah yang menjadi alasan ia memiliki hutang budi kepada bangsawan kerajaan Tiando. Setelah mendengarkan cerita itu, kemudian Tang San bertanya mengenai dugaannya kalau Tang Hao adalah dalang di balik kejahatan orang-orang di Akademi Changhui, termasuk kasus obat mutasi roh di desanya Mang Haojun dan racun yang meracuni Duguyan. Akan tetapi kakek Tai Long meragukan hal itu karena ia sangat mengenal ayah Tang San yang selalu berbuat kebajikan. Seusai pembicaraan tersebut, Tang San pergi menemui kakek Dugu yang sejak tadi sudah menunggunya. Kakek Dugu lalu menceritakan bahwa ia baru saja kembali dari Akademi Changhui untuk melakukan penyelidikan. Di sana ia mendapatkan fakta bahwa Sikyu ternyata berada di bawah pengaruh hipnotis dari orang yang bernama Sinian. Kakek Dugu lalu mencoba menggunakan racunnya untuk menekan efek kekuatan pengendali pikiran yang ditanamkan di kepala Sikyu dan ternyata cukup berhasil. Lalu Sikyu yang kembali mendapatkan potongan ingatannya meminta kakek Dugu untuk mengaturkan waktu dan tempat di mana ia bisa menemui Tang San karena ada hal penting yang ingin ia bicarakan. Singkat cerita, kakek Dugu mempertemukan Tang San dan Sikyu di gua tempat tinggalnya. Sikyu kemudian menjelaskan bahwa Sinian, master roh dari Akademi Changhui yang kemarin juga sempat menghipnotis Tang San, berniat memanfaatkan Sri Lanka untuk menjalankan sesuatu rencana yang jahat. Namun ia sendiri juga belum tahu sebenarnya apa rencana jahat tersebut. Ia lalu juga mengungkapkan bahwa setelah terlepas dari pengaruh kekuatan pengontrol pikiran, potongan ingatan masa lalunya perlahan mulai kembali, sehingga ia ingin segera membongkar kedok dari Sinian dan menghancurkannya sebagai bentuk balas dendam. Pembicaraan pun ditutup dengan permintaannya agar Tang San bersedia bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Sebagai gantinya, ia akan membantu Tang San untuk mencari keberadaan dari Tang Hao, ayah dari Tang San. Setelah menyampaikan hal tersebut, ia pun segera pergi dan menyuruh Tang San agar menunggu informasi lebih lanjut. Keesokan harinya, karena merasa gabut hari ini tidak ada jadwal pertandingan untuk tim Sri Lanka, Master Xiao mengajak Tang San pergi ke arena turnamen untuk menyaksikan pertandingan tim dari Akademi Changhui melawan tim kedua dari Akademi Tiando. Pertandingan ini dinilai agak aneh karena Akademi Changhui terlihat sangat percaya diri dengan hanya mengirimkan Sikyu sebagai perwakilan akademi untuk mengikuti turnamen. Aturan pertandingan kali ini masih sama dengan yang kemarin, yakni kedua tim diharuskan mengirim perwakilannya masuk ke arena untuk buy one sampai salah satu tim kehabisan anggota. Jelas setelah menelan kekalahannya kemarin melawan tim Sri Lanka, Tai Long pun tak akan menahan diri lagi mengingat babak kedua ini menjadi kesempatan terakhir timnya agar tidak gugur. Di jajaran para penonton, Master Xiao mengajak Tang San untuk menganalisis kekuatan roh pelindung dari Sikyu karena Akademi Changhui nantinya juga akan berhadapan melawan tim Sri Lanka. Kembali ke arena, Tai Long yang sudah lebih dulu melancarkan beberapa serangannya dengan mudah bisa dihindari oleh Sikyu. Namun sejauh ini Sikyu hanya bertahan dan sama sekali belum menunjukkan wujud dari kekuatan roh pelindungnya. Tiba-tiba, kekuatan dan kecepatan Tai Long menurun drastis akan ia sedang menahan rasa sakit dari dalam tubuhnya. Di sisi lain, semuanya pun dibuat tercengang karena sama sekali tak melihat Sikyu melancarkan serangan.
お前はもう死んでいる。 Dengan sekali hempasan gelombang udara, Tai Long pun dilempar keluar arena sehingga Akademi Changhui lah yang dinyatakan sebagai pemenang. Singkat cerita, pertandingan hari ini pun selesai dengan kemenangan Akademi Changhui yang begitu cepat membantai satu persatu anggota tim kedua Akademi Tiando. Meskipun tidak berhasil menganalisis kekuatan roh pelindung dari CQ saat pertarungan, Master Xiao tetap berusaha mencari tahu dengan menjelajahi seisi arena untuk menemukan petunjuk. Di tempat tersebut, ia berhasil mendapatkan sedikit petunjuk yang mungkin saja nanti dapat berguna untuk mencari cara dalam mengatasi roh pelindung CQ yang nampaknya sangat overpower. Sesampainya di akademi, Master Xiao memberitahukan temuannya ini kepada Dai Mubai. Ia berspekulasi bahwa mungkin hanya Mang Houjun dan Dai Mubai lah yang bisa mengcounter kekuatan dari CQ. Namun mengingat masih ada 2 pertandingan lagi sebelum Sri Lanka melawan Akademi Changhui, ia menyuruh mereka berdua agar tidak ikut bertarung dulu di kedua pertandingan tersebut guna menjadi senjata rahasia untuk melawan CQ. Sementara itu, untuk mempersiapkan pertandingan, Tang San berinisiatif membuatkan baju tempur yang menurutnya bisa sedikit membantu saat pertarungan. Singkat cerita, tibalah waktunya tim Akademi Sri Lanka kembali maju untuk bertanding. Diperlihatkan skin baru buatan Tang San yang semakin memperjelas kekompakan mereka sebagai sebuah tim yang solid. Akan tetapi berbeda dari pertandingan sebelumnya, pertandingan kali ini adalah Battle Royale 5 versus 5. Dengan menyisakan Dai Mubai dan Mang Houjun, seluruh anggota Sri Lanka pun maju untuk mewakili nama akademinya melawan Akademi Tameng Gajah yang terkenal dengan pertahanan tak tertembusnya. Terlihat lawan mereka semua yang mengenakan baju zirah menutupi seluruh bagian tubuh, menandakan kalau wajah mereka sama sekali tidak penting untuk diingat. Sebagai langkah awal, Tang San memakan kiwi terbang dari Oishike untuk memantau pergerakan musuh dari udara. Su Ying dan Xiao dikirim maju mencoba menembus pertahanan lawan. Dilanjutkan oleh Oishike yang melepaskan sejumlah kabut guna menghalangi jarak pandang untuk mempersiapkan serangan kejutan. Menanggapi strategi itu, tim Tameng Gajah bertindak cepat dengan membuat pertahanan memutar untuk menjaga seluruh titik buta mereka. Sementara Tang San yang sudah berada di atas bertindak sebagai mata Sri Lanka untuk meningkatkan akurasi serangan dengan mengendalikan gerakan kedua temannya menggunakan tali akar roh pelindungnya. Sementara itu, di belakang Ning Rongrong yang bersiap memberikan dukungan melempar beberapa bola peledak untuk mengacaukan pertahanan lawan. Dan begitu melihat celah terbuka, Tang San bergerak cepat dengan mengikat beberapa musuh agar pressing yang dilakukan jauh lebih mudah. Satu persatu dari mereka pun dilempar keluar arena, menyisakan ketua tim yang pada akhirnya menyerah karena sudah jelas melakukan perlawanan pun akan sia-sia. Di seberang arena, Xinian yang mengamati pertempuran mereka sangat kagum dengan Tang San yang menjadi core dari tim Sri Lanka. Seusai pertandingan, Tang San segera kembali ke akademi untuk menyampaikan kabar gembira tersebut kepada Master Xiao. Ternyata di sini Master Xiao memang sudah menunggunya untuk memaparkan penemuannya terkait rahasia di balik kekuatan roh pelindung dari CQ. Ia mendemonstrasikannya dengan menunjukkan beberapa buah-buahan busuk di dalam keranjang. Kemudian ia menjelaskan bahwa di dunia ini terdapat mikroorganisme yang saking kecilnya tak akan bisa dilihat oleh mata manusia. Di masa modern kita mengenalnya dengan nama bakteri. Bakteri inilah yang lambat laun akan memakan buah-buahan tersebut yang meninggalkan sisa pembusukan. Kurang lebih seperti itulah gambaran mengenai kekuatan roh pelindung dari CQ. Kekuatan tersebut memungkinkan CQ mengendalikan bakteri untuk menginfeksi targetnya, dan karena ukurannya yang tidak kasat mata, lawannya akan mati bahkan tanpa menyadari apa yang telah terjadi. Master Xiao juga mengungkapkan alasan mengapa Tai Long tidak mati setelah pertarungannya dengan CQ, karena roh pelindung Tai Long yang terus aktif memungkinkan hal ini dapat menghambat dan menghentikan lajunya infeksi. Namun masalahnya mengaktifkan kekuatan roh pelindung tanpa henti di sepanjang pertarungan akan sangat menguras energi. Sehingga Master Xiao menyarankan agar nanti mereka bisa menyelesaikan pertarungan tersebut dengan cepat. Di sisi lain, CQ kembali ke Akademi Changhui dengan berpura-pura kalau ia masih di bawah kendali pikiran dari Xinian. Ia pun memanfaatkan momen ini untuk menginfeksinya secara diam-diam. Namun karena level Xinian yang masih lebih tinggi, ia menyadari serangan tersebut dan berbalik menyerang CQ.
Kemudian Sikyu mengatakan akan bersedia menarik kembali kekuatannya dengan syarat ia harus dibiarkan tetap hidup dan teman-temannya yang pikirannya dikendalikan juga harus dibebaskan. Mengingat baginya Sikyu adalah pion yang sangat penting, Xinyan pun setuju dengan penawaran tersebut dan berjanji akan melepaskan teman-temannya di Akademi Changhui seusai turnamen. 要什么条件？ Sementara itu, anggota bangsawan yang tengil mendatangi ayah Ning Rongrong untuk menyindirnya terkait Ning Rongrong yang dimasukkan ke Akademi Sri Lanka. Menurutnya mengirim penerus klan ke akademi lain adalah keputusan yang tidak tepat. Maka dari itu, ia menyarankan agar klan Kibau menarik kembali Ning Rongrong dari Akademi Sri Lanka. Pembicaraan pun diakhiri dengan ia yang bersedia memberikan bantuan apapun asalkan klan Kibau mau bekerja sama dengannya. Kembali ke tempat Tangsan, ia mendapatkan informasi bahwa lawannya besok adalah Akademi Qinghuo, sebuah akademi yang fokus pada satu jenis roh pelindung, yakni elemen api. Sementara sejauh ini kita tahu kalau roh pelindung rumput biru perak Tangsan sangat lemah terhadap kekuatan tersebut. Jadi untuk mengatasi hal itu, ia berinisiatif memanggil Mang Hojun untuk membantunya berlatih demi memperkuat roh pelindungnya agar lebih tahan terhadap panas dan serangan api.